Selamat pagi buat anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu ada baiknya kita berdoa. Baho, silakan pimpin doa, Baho. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita sebaiknya berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih, Baho. Nah, untuk absensi kita, Ibu akan mengirim link Google Form untuk sebagai daftar kehadiran kalian. Nah, selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang materi fluidostatis, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Di mana tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mengamati video pembelajaran. Yang kedua, siswa menganalisis rumusan masalah. Yang ketiga, mengisi hipotesis atau kerangka pikiran secara kelompok. Yang keempat, melakukan simulasi dengan menggunakan PET. Yang kelima, mengisi LKPD. Dan yang keenam, mempresentasikan hasil dari simulasi kalian. Di sini Ibu akan men-share sebuah video, di mana kalian akan mengamati video tersebut. Bentar ya anak-anak. Apakah ini terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sebuah wadah Sudah, Bu. berisi fluida, yaitu air. Sebuah bola yang mengapung di permukaan air didorong ke dalam wadah. Ternyata semakin dalam lokasi dari bola, kita membutuhkan dorongan yang semakin besar. Mungkin saja pada kedalaman tertentu, kita sudah tidak mampu lagi mendorongnya lebih dalam. Apakah suaranya terdengar? Sudah, Ibu. Terdengar jelas, Bu, suara. Terdengar, Bu. Baik, Terdengar, Bu. Ibu akan ulang videonya ya. Ibu kira tidak terdengar. Sebuah wadah berisi fluida, yaitu air. Sebuah bola yang mengapung di permukaan air didorong ke dalam wadah. Ternyata semakin dalam lokasi dari bola, kita membutuhkan dorongan yang semakin besar. Mungkin saja pada kedalaman tertentu, kita sudah tidak mampu lagi mendorongnya lebih dalam. Artinya, di dalam air terdapat tekanan yang mendorong bola ke arah atas. Semakin dalam, tekanannya semakin besar. Dengan kata lain, setiap titik di dalam fluida memiliki nilai tekanan yang berbeda-beda tergantung pada kedalamannya. Tekanan ini dikenal sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai tekanan zat air yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Menggunakan masa-masa jenis dan tekanan dari teori yang sebelumnya, kita akan mendapatkan persamaan pH sama dengan rho GH, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis, rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman fluida diukur dari permukaan fluida. Salah satu penerapan dari konsep tekanan hidrostatis adalah desain dalam pembangunan bendungan. Bendungan semakin dalam, dindingnya semakin tebal. Karena semakin dalam, maka tekanan di dalam fluida akan semakin besar. Jika tidak demikian, maka bendungan akan ambrol pada bagian bawahnya. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Sebuah batu berada di kedalaman 12 meter. 4 meter di atasnya, di sana terdapat seekor ikan. Pertanyaannya adalah, berapa tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan tersebut? Baiklah, yang pertama adalah mendapatkan nilai besaran yang dibutuhkan.
Air memiliki massa jenis Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Suatu titik di permukaan bumi akan mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Jika berada di kedalaman 12 plus 4 sama dengan 8 meter. Ingat, kedalaman dihitung dari permukaan fluida, bukan dari dasar fluida. Sekarang kita bisa menghitung tekanan hidrostatis menggunakan persamaan B sama dengan Rho GH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 8 sama dengan 80.000 Pascal. Inilah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan. Ya, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, bagaimana? Sudah mengerti dengan video tersebut? Sudah, Bu. Baik. Dari video tersebut, Ibu ingin menanya. Kalian kan sudah mengamati dari video tersebut tentang tekanan hidrostatis. Nah, Baho, apa itu pengertian dari tekanan hidrostatis? Fluida merupakan zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan, Bu. Baik, terima kasih Baho atas jawaban dari Baho. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan rumusan masalah yang akan kalian isi di LKPD kalian. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Bentar ya. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan kedalaman air dengan tekanan hidrostatis. Yang kedua, dapatkah udara mempengaruhi tekanan zat dalam air? Yang ketiga, apakah massa jenis fluida mempengaruhi tekanan hidrostatis? Dan yang keempat, apakah gravitasi mempengaruhi tekanan hidrostatis fluida tersebut? Ini adalah rumusan masalah di mana Ibu akan mengirim LKPD yang terdapat di LKPD tersebut ada rumusan masalah ini. Di sini kalian akan mengisi terlebih dahulu hipotesis. Setelah kalian mengisi hipotesis, kita akan melakukan simulasi menggunakan PET. Tapi sebelum kalian melakukan simulasi, Ibu akan mengarahkan kalian atau memberitahu tutorial tentang menggunakan PET tersebut. Silakan isi LKPD yang sudah Ibu kirim selama 5 menit. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tutorial menggunakan PET tersebut. Apakah sudah kelihatan?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, penggunaan pad ini di mana kita akan menggunakannya untuk melakukan simulasi tentang tekanan hidrostatis. Di sini terdapat pipa untuk mengisi airnya. Kita isi airnya penuh, dan kita menggunakan grid sebagai alat ukur kedalaman dari air tersebut untuk kita dapat mengetahui berapa tekanan pada kedalaman air tersebut. Untuk mengukur kedalamannya, kita harus mengukurnya dari permukaan air, bukan dari dasarnya air. Nah, pressure ini digunakan untuk mengukur tekanan. Dan yang ini merupakan massa dari fluida tersebut. Di sini ada air, madu, dan gasolin. Dan ini adalah gravitasinya. Kalian dapat melakukan simulasinya secara kelompok ya, anak-anak. Silakan lakukan simulasinya dengan baik. Setelah kalian melakukan simulasi, silakan isi LKPD yang telah Ibu kirimkan tersebut. Perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah selesai. Untuk kelompok 1, silakan Yosafat share LKPD dari kelompok kalian. Bacakan dari hipotesis sampai hasil jawaban yang telah kalian berikan. Baik, Bu. Bentar ya, Bu. Saya share. Dibacakan hasilnya ya, Yos. Yosafat. Halo, Bu. Tolong dibacakan hasil dari simulasi kalian. Oh, baik, Bu. Apakah kedengaran, Bu? Kedengaran. Silakan, Yos. Nah, teman-teman kami dari kelompok 1 akan mengeluarkan hasil kami. Nah, yang juga kami tentang hidrostatis. Nah, di sini kita itu sebagai hubungan kedalaman tekanan hidrostatis. Nah, jawaban itu bahwa kedalaman itu tekanan hidrostatis pada zat cair. Nah, semakin jauh titik dalam zat cair, dari temusnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Nah, rumusan masalah kedua. Nah, dapatkah udara mempengaruhi tekanan zat dalam air gitu? Nah, jawaban kami itu bahwa iya, udara dapat mempengaruhi tekanan zat karena tekanan pada suatu kedalaman tertentu di dalam zat cair juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer yang menekan lapisan zat cair paling atas. Nah, yang ketiga, apakah massa jenis fluida yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Nah, jawaban kami jika massa jenis suatu zat cair makin besar,
maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Nah, misalkan gini, ada 3 jenis zat cair, yaitu air, minyak, dan larutan garam. Nah, jika tiga zat tersebut dimasukkan ke 3 wadah yang terpisah gitu, saat kita menuju titik dengan kedalaman yang sama pada masing-masing cairan, maka efeknya akan berbeda. Yang keempat, apakah gravitasi yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tersebut? Nah, tentu karena seperti halnya massa jenis dan kedalaman, gravitasi juga berpengaruh terhadap tekanan hidrostatik gitu. Nah, semakin besar gravitasinya, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Nah, ini ada beberapa hipotesis berdasarkan hasil pemikiran kami sendiri. Yang pertama itu, nah, analisis berapa tekanan air di kedalaman 1 meter dan 2 meter. Nah, hasil yang perhitungan kami bahwa pada kedalaman 1 meter, tekanannya mencapai 100,1 kilopascal. Itu pada kedalaman 2 meter, tekanannya mencapai 120,98 kilopascal. Nah, analisis keadaan udara di permukaan air dan di kedalaman air. Nah, jawaban kami hasilnya, pada saat keadaan di permukaan, tekanan udara yang dihasilkan adalah 101,303 kilopascal. Dan pada saat di kedalaman air, tekanan yang dihasilkan adalah 120,978 kilopascal. Nah, analisis yang ketiga, analisis perbandingan massa jenis air dengan massa jenis madu. Dan tekanan yang dihasilkan oleh air. Nah, hasil dari praktikum kami, pada air 29 129,79 kami ke bawah, tekanan dari gravitasi nilainya 9,8, itu tekanannya berkisar 120,998 kilopascal. Nah, tekanan yang dihasilkan pada saat gravitasi 3,7, itu tekanannya 45,758 kilopascal. Tekanan yang dihasilkan pada saat gravitasi itu besarnya 24,9, itu tekanannya mencapai 309,109 kilopascal. Nah, ada menjawab beberapa pertanyaan gitu dari yang telah diajukan oleh Ibu tadi. Yang pertama, apakah kedalaman fluid berpengaruh terhadap tekanan suatu zat? Nah, sesuai dengan hipotesis kami dan hasil perhitungan kami, kami menyimpulkan bahwa dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan PET simulasi, bahwa kedalaman suatu fluida berpengaruh terhadap tekanan zat, yang mana semakin dalam zat maka semakin besar tekanan yang diterima. Yang kedua, apakah ada pengaruh tekanan dalam fluida? Jadi kami menyimpulkan bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pada saat alat ukur atau pressure diletakkan di permukaan air, dari hasil pengukuran bahwa udara memiliki tekanan karena pada dasarnya udara atau gas merupakan suatu fluida di mana udara juga memiliki partikel-partikel penyusun. Nah, pada saat pressure dimasukkan ke dalam air yang tingginya 2 meter, maka tekanan semakin besar. Jadi udara mempengaruhi tekanan zat tersebut. Nah, ketiga, bagaimana jika massa jenis diubah menjadi jenis madu? Apakah tekanan menjadi dari bahwa dari hasil yang dilakukan, pada saat kami memberikan tekanan terhadap air madu, tekanan yang dihasilkan oleh madu lebih besar dibanding dengan tekanan yang dihasilkan oleh air. Nah, yang keempat, bagaimana pengaruh gravitasi terhadap tekanan fluida? Nah, dari analisis kami, bahwa semakin besar gravitasi, maka semakin besar juga tekanan yang diberikan. Nah, jadi berdasarkan hasil percobaan kami, berdasarkan hasil rumusan masalah, hipotesis sementara, dan hipotesis dari hasil dan jawaban pertanyaan yang dari praktikum, kami menyimpulkan bahwa kami mendapatkan video statis atau gratis melakukan tekanan dapat dipengaruhi gravitasi, massa jenis fluida, dan titik kedalaman dan ukur dan kami. Sekian pemaparan di hasil praktikum kami, Bu. Baik, terima kasih Yosafat. Selanjutnya kelompok 2 diwakilkan oleh Septi. Silahkan di-share LKPD-nya Septi. Iya, baik Bu. Sebentar ya Bu. Apakah sudah terlihat Bu?
Sudah terlihat, Septi. Silakan dibacakan ya, Sep. Ya, Bu. Jadi, berikut ini adalah lembar kerja yang oleh kelompok 2, di mana yang pertama itu tugas untuk mengamati video tekanan hidrostatis yang telah diberikan oleh Ibu tadi. Oke, untuk rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana hubungan kedalaman air dengan tekanan hidrostatis. Jadi hipotesis yang dibuat oleh kelompok 2 yaitu semakin besar kedalaman airnya, maka semakin tinggi tekanan hidrostatisnya. Rumusan masalah kedua, dapatkah udara mempengaruhi tekanan zat dalam air? Hipotesisnya adalah udara dapat mempengaruhi tekanan zat dalam air karena akan mempengaruhi terhadap gaya apung atau terhadap kerapatan benda. Yang ketiga adalah apakah massa jenis fluida mempengaruhi tekanan hidrostatis? Hipotesisnya adalah massa jenis fluida mempengaruhi tekanan hidrostatis, di mana semakin tinggi massa jenis zat cair maka semakin tinggi pula tekanannya. Yang terakhir adalah apakah gravitasi mempengaruhi tekanan hidrostatis fluida? Hipotesisnya adalah gravitasi mempengaruhi tekanan hidrostatis fluida karena gaya gravitasi bumi menyebabkan partikel-partikel zat cair akan menekan partikel lain di bawahnya, dan begitu juga dengan partikel yang di bawahnya juga akan saling menekan hingga pada titik yang lebih dalam akan lebih tinggi. Nah, hipotesis berdasarkan hasil pemikiran dari kelompok 2 dibuktikan dengan melakukan simulasi menggunakan aplikasi PET atau Physics Education Technology. Untuk analisis pertama, yaitu berapa tekanan air di kedalaman 1 meter dan 2 meter. Hasilnya adalah pada kedalaman 1 meter, tekanan airnya sama dengan 111.071 kilopascal. Dan pada kedalaman 2 meter, tekanan airnya menjadi 120.978 kilopascal. Analisis kedua adalah keadaan udara di permukaan air dan di kedalaman air. Pada saat keadaan di permukaan, tekanan udara yang dihasilkan adalah 101.303 kilopascal, dan pada saat di kedalaman air, tekanan yang dihasilkan meningkat menjadi 120.978 kilopascal. Analisis ketiga adalah analisis perbandingan massa jenis air dengan massa jenis madu, berapa tekanan yang dihasilkan oleh air dan berapakah tekanan yang dihasilkan oleh madu di kedalaman 2 meter. Pada saat analisis tekanan yang dihasilkan oleh air 120.978 kilopascal, sedangkan pada madu tekanan yang dihasilkan itu adalah 129.079 kilopascal. Keempat adalah analisis perbandingan gravitasi. Tekanan yang diberikan pada saat gaya gravitasi 9,8 adalah 120.978 kilopascal. Tekanan yang diberikan pada saat gravitasi 3,7 adalah 45.758 kilopascal. Tekanan yang dihasilkan pada saat gravitasi 24,9 adalah 309.109 kilopascal. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan dari hasil menggunakan simulasi percobaan PET. Yang pertama, apakah kedalaman fluida pengaruh terhadap tekanan satu zat? Jadi dari hasil analisis yang dilakukan berpengaruh terhadap tekanan zat. Semakin dalam zat, maka semakin besar tekanan dibuat. Kedua, apakah udara mempengaruhi tekanan dalam fluida? Dari hasil analisis yang dilakukan pada saat udara mempengaruhi tekanan fluida, karena udara berada di permukaan fluida,
sehingga tekanan dalam fluida semakin besar. Karena udara memiliki keempat atau yang terakhir adalah bagaimana pengaruh gravitasi terhadap tekanan fluida. Karena gaya gravitasi bumi menyebabkan partikel-partikel zat cair akan menekan partikel lain di bawahnya. Dan begitu juga dengan partikel yang di bawahnya akan saling menekan. Terakhir adalah kesimpulan dari hasil pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Sekian Bu penjelasan hasil percobaan dari kelompok 2. Saya kembalikan. Terima kasih Septi atas jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang kurang mengerti atau ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Yang lain? Tidak. Saya Bu masih ada sedikit kebingungan Bu. Di mana bingungnya, Sep? Jadi begini Bu, saya masih bingung di bagian mengenai udara mempengaruhi tekanan benda pada saat berada di dalam zat cair Bu. Itu yang dimaksud bagaimana ya Bu? Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Septi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tekanan hidrostatis. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, di sini kita dapat melihat contoh penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu berenang. Nah, pengertian dari tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, dari penerapannya itu yaitu berenang. Berenang itu memiliki konsep tentang tekanan hidrostatis, di mana dalam berenang terdapat gaya, yaitu gaya yang dilakukan oleh tangan dan kaki dalam air. Nah, di mana rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan rho GH. Keterangannya yaitu P sama dengan tekanan hidrostatis yaitu N per meter kuadrat atau Pascal. Rho sama dengan massa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Dan G adalah percepatan gravitasi meter per S kuadrat. Dan H adalah tinggi dengan rumus yaitu meter. Catatannya itu tinggi atau H diukur dari permukaan zat cair. Nah, untuk pertanyaan dari Septi, Ibu akan menjawabnya. Nah, pertanyaan dari Septi, mengapa udara mempengaruhi suatu tekanan pada zat atau benda? Udara juga disebut dengan fluida statis, karena udara merupakan gas yang dimana gas memiliki partikel penyusun yang dapat mempengaruhi tekanan pada suatu benda atau zat. Contohnya itu pada saat kita mengisi angin ke dalam balon. Semakin banyak kita mengisi angin, semakin besar balon tersebut. Dan dapat menyebabkan balon tersebut pecah di mana diakibatkan adanya tekanan yang diberikan angin, sehingga semakin besar udara yang diberikan, semakin besar pula balon tersebut. Bagaimana Septi, apakah sudah bisa dipahami? Sudah Bu, terima kasih Bu.
Baik, terima kasih buat kalian semua. Hari ini kalian hebat dapat melakukan simulasi dengan baik dan benar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran Menyenangkan, kita Bu. ini, mari kita beri apresiasi untuk diri kita sendiri. Silakan bertepuk tangan anak-anak. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, tetap waspada, jaga jarak, dan selalu pakai masker jika berpergian untuk menghindari wabah COVID saat ini. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan mengirim tugas kepada kalian untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih buat kalian semua. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.